Sekarang mari kita bicarakan tentang buah iblis milik Loki, yang akan membantunya mencairkan raksasa Galeila di setiap bab baru. Loki menjadi karakter yang semakin menarik dan asal-usulnya tampaknya berdasarkan beberapa mitos terkenal. Karakter tersebut jelas memiliki inspirasi dari mitologi Nordik, dengan namanya yang diambil dari dewa Nordik. Namun ada pula pengaruh mitologi Yunani, dengan bagian-bagian latar belakangnya menyerupai mitos Hephaestus dan Oedipus. Namun, saya ingin memulai postingan ini dengan sumber inspirasi lain, yaitu Rosemary Baby. Rosemary Baby adalah film horor psikologis tahun 1968 berdasarkan novel Ira Levin tahun 1967 dengan nama yang sama. Film ini terkenal karena bagian akhir filmnya, di mana Rosemary sang tokoh utama akhirnya melihat bayinya terbaring di dalam keranjang bayi dan merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya, serta ingin tahu apa yang salah dengan mata bayinya. Penonton tidak pernah melihat bayi itu, tetapi kita diberitahu bahwa bayi itu memiliki mata ayahnya, sedangkan ayahnya adalah setan dengan tanduk kecil dan mata sipit. Bayi Loki jelas terlihat seperti keturunan setan, dan saya tidak meragukan bahwa ini adalah sesuatu yang diinginkan Oda sebagai iblis. Citra telah menjadi estetika yang berulang sepanjang 2 alur terakhir. Reaksi awal Astrid terhadap Loki sangat mirip dengan reaksi Rosemary, namun yang membedakan kedua wanita ini adalah bagaimana mereka bertindak setelahnya. Rosemary akhirnya memutuskan untuk mengasuh Hellspawn kecil, sedangkan Astrid memutuskan untuk melemparkan bayi itu ke alam baka, yang lebih sesuai dengan mitos Hephaestus. Hephaestus adalah dewa Yunani yang diusir dari Gunung Olympus oleh ibunya Hera karena kepincangannya. Pada dasarnya, ia dilahirkan dengan kaki yang cacat, dan kemudian ibunya mengusirnya, membangkitkan gambaran yang sama tentang Loki yang diusir karena bentuk matanya. Dalam mitos, Hephaestus adalah dewa para pengrajin, pandai besi, tukang kayu, metalurgi, pengerjaan logam, patung, dan gunung berapi. Yang menurut saya menarik karena ia digambarkan dengan palu, cara yang sama seperti Loki digambarkan dengan Ragnar. Kita sudah melihat apa yang bisa dilakukan Ragnar. Loki dapat mengendalikan petir, tetapi untuk mencairkan sesuatu sebesar raksasa Galeila, Anda harus berhati-hati. Dia tidak bisa begitu saja mematikan atau memecahkan es dengan kekuatan kasar, karena itu mungkin akan merugikan Giants. Ketika Aokiji membekukan Robin, Chopper dan Usopp mencairkannya dengan air panas di bak mandi. Namun, kita sedang berbicara tentang raksasa kuno di sini. Anda memerlukan karakter yang dapat mengendalikan api atau panas. Akainu tidak akan membantu. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Sabo, tetapi saya yakin dia akan memiliki tugas yang berbeda dalam perang terakhir. Jadi Loki pasti memiliki kekuatan api atau panas untuk mencairkan raksasa Galeila. Mari kita lanjutkan dengan mitologinya. Orang tua lainnya Hephaestus juga penting karena dia adalah Zeus, padanan Yunani untuk Odin, sang bapak segalanya, dan dewa yang menjadi dasar Harald. Saya tahu Harald dan Odin tidak punya nama yang sama, atau banyak kesamaan. Tetapi dimasukkannya kuda berkaki 8 Asura di bab 1153, mengonfirmasi bahwa ia seharusnya menjadi pengganti Odin, karena kuda itu adalah tunggangan Odin. Dalam mitos tersebut, Hephaestus diundang kembali ke Gunung Olympus untuk membebaskan ibunya dari alat ciptaannya, sementara ibu Loki meninggal dunia di luar layar. Saat ia memanjat kembali, Astrid bernubuat bahwa suatu hari Loki akan membunuh ayahnya dan menyebabkan kehancuran bagi Elbaf, menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, seperti dalam mitos Oedipus. Dalam versi cerita Yunani yang paling terkenal, Oedipus adalah pahlawan tragis yang dinubuatkan akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya, sehingga membawa bencana bagi kota dan keluarganya. Karena ingin menghindari hal ini, Raja Thebes, Laius, meninggalkan bayi Oedipus di lereng gunung tempat ia seharusnya mati. Tetapi takdir berkata lain. Oedipus malah berakhir bersama Raja Polybus dan Ratu Merope, yang membesarkannya seperti anak mereka sendiri. Setelah beranjak dewasa, Oedipus mengetahui ramalan yang sama, yang mana ia akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya.
Namun, karena ia tidak pernah diberitahu bahwa ia adalah anak adopsi, ia mengira ramalan itu adalah tentang orang tua angkatnya. Oleh karena itu, untuk menghindari ramalan tersebut, ia berangkat ke Thebes. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tanpa sepengetahuannya adalah ayah kandungnya dan membunuhnya dalam sebuah pertengkaran. Melanjutkan perjalanannya ke Thebes, ia mendapati bahwa raja kota itu baru saja terbunuh, dan kota itu berada di bawah kekuasaan Sphinx. Oedipus menjawab teka-teki monster itu, dengan benar mengalahkannya dan memenangkan tahta raja yang telah meninggal serta pernikahan dengan janda raja, yang juga tanpa sepengetahuannya, itu adalah ibunya. Bertahun-tahun kemudian, untuk mengakhiri wabah di Thebes, Oedipus mencari siapa yang telah membunuh Raja Laius, dan menemukan bahwa dia sendirilah yang bertanggung jawab. Jokasta, setelah menyadari bahwa ia telah menikahi putranya sendiri, ia lalu gantung diri. Oedipus kemudian melihat dua peniti dari gaunnya dan membutakan dirinya dengan peniti itu. Bagian terpenting dari mitos ini adalah sifat ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Dengan mencoba mencegah sesuatu, Anda menyebabkannya Estrid bernubuat bahwa Loki akan membunuh Harald, yang kemudian secara langsung menyebabkan hal itu terjadi. Saya tahu kita masih belum memiliki gambaran lengkap tentang apa yang terjadi pada malam Harald terbunuh, tetapi saya yakin orang yang bertanggung jawab atas kematiannya memang Loki. Saya hanya percaya ada alasan yang sangat bagus baginya untuk melakukan hal itu, dan kita akan segera mempelajarinya. Setelah menyaksikan kilas balik lembah dewa, saya yakin Imu juga menggunakan Domi Reversei pada Harald, dan Loki harus menghentikannya memenuhi ramalan itu. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa mata ular pada Loki adalah indikator bagus untuk mengetahui buah iblis apa yang akan dimilikinya. Penampilan suatu karakter seringkali menegaskan kepribadian mereka. Misalnya, pria dengan kompleks dewa, Anel, dirancang berdasarkan dewa guntur Raijin, dan kemampuan buah iblisnya adalah petir dan kilat. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa mata Loki terhubung langsung dengan iblisnya. Buah iblis hanyalah pilihan Oda agar penampilan karakternya mendekati buah iblis pemakainya. Mata sipit seperti ular, dipadukan dengan Loki yang sering menjulurkan lidah seperti ular, sudah pasti mengindikasikan buah iblis bertema ular. Namun, yang sedikit mempersulit hal ini adalah kenyataan bahwa kata ular juga sering digunakan untuk menggambarkan naga, karena naga bukanlah makhluk nyata. Ketika kisah-kisah mitologi berbicara tentang mereka, mereka sering menggambarkannya sebagai ular. Jadi dalam mitologi Nordik, kami memiliki dua pilihan hebat untuk buah iblis Loki, yaitu Jormungand dan Nidhogg. Nidhogg lebih menyerupai seekor naga daripada seekor ular. Dan dalam bab 1142, Nidhogg digambarkan sebagai naga petir. Walaupun Loki jelas didasarkan pada dewa Nordik dengan nama yang sama, ia sebenarnya merupakan gabungan dari Loki dan dewa petir Thor. Hal ini jelas dengan senjata pilihan Loki berupa palu yang dapat memanggil petir bernama Ragnar, yang merupakan penghormatan yang jelas kepada Mjolnir. Melihat bagaimana Loki dapat memanggil petir dan mata sipit serta menjulurkan lidah, maka Nidhogg cocok dengan kriterianya. Akan tetapi, dengan terungkapnya ular api neraka yang baru-baru ini menelan dunia dalam api, saya tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang Jormungand. Atas penampilan Loki yang mengerikan ditambah dengan wajahnya, yang seperti ular membuatku berpikir Loki mungkin memiliki buah iblis ular dunia. Yang menariknya, dua kelemahan Elba disebutkan adalah api dan petir, dua atribut Nidhogg dan ular api neraka. Kita sudah melihat petir, dan Loki akan membutuhkan api untuk mencairkan raksasa kuno. Sekian untuk hari ini. Tuliskan pendapat Anda tentang teori ini di kolom komentar. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang perang terakhir dan pentingnya Blackbeard, klik video di sini. Terima kasih telah menonton. Selamat tinggal.